Nah, Bapak Ibu, kita akan memulai seminar kita pada siang hari ini ya, dengan tema yang cukup menarik ya, karena perkawinan beda agama menurut pandangan teologis dan sah secara hukum. Nah, saya akan berbicara dalam konteks atau teologis berkaitan dengan menolak pandangan teologis yang menolak perkawinan beda agama. Next, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu tentu mengingat kalimat ini ya, karena cinta itu buta, ya, kata penyair Inggris William Shakespeare. Ya. Jadi karena cinta itu buta, tentu ada pertanyaan besar. Apakah orang ketika jatuh cinta memang benar buta? Ada yang berkata ya, karena dia tidak pandang usia, dia tidak pandang suku, dia tidak pandang harta, ya, dan juga dia tidak pandang agama. Nah, jika hal itu terjadi, maka pertanyaannya, apakah boleh orang menikah beda agama? Ya, next Pak, lanjut Pak. Dan ini diskusi kita menarik sekali. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, kita sebelum mulai kita samakan konsep secara sederhana dulu. Ya, ini bahasa sederhananya, pernikahan beda agama itu pernikahan dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan. Ya, itu konsep sederhana. Jadi misalkan agama I dengan agama K misalkan, itu kan berbeda, imannya berbeda. Next, lanjut Pak. Nah, contoh kasus banyak nih di Indonesia. Namun menurut Profesor Hargis, perkawinan beda agama adalah perkawinan dua orang yang berlainan jenis dan berlainan agama dalam sebuah akad atau ikatan perkawinan yang disepakati bersama. Ya. Itu konsep epistemologi sederhananya. Nah, memang di Indonesia ada banyak perkawinan beda agama. Tentu kasus-kasusnya Bapak Ibu ini bisa melihat, ya, misalkan Titi Kamal dengan Christian, atau misalkan Bob Tutupoli almarhum dengan ibu istrinya Rusmayati Nasution, dan banyak kasus lainnya yang terjadi di Indonesia. Next, lanjut Pak. Nah, ini data. Saya sebenarnya meminta teman data yang ada di Disduk Capil Kota Bandung. Saya pengen melihat grafiknya, tapi terlambat dikirimkan. Namun pernikahan beda agama ini yang saya peroleh dari tahun 2020 sampai 2023, ya, setiap tahunnya itu ada di sini Bapak Ibu, dan bahkan totalnya itu ada 1.655 pernikahan beda agama. Jadi ternyata di Indonesia ini cukup besar. Ya, setiap tahun orang menikah beda agama. Next, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, sorry. Nah, Bapak Ibu, memang kita di Indonesia ada sekilas yang kita harus perlu ingat baik-baik bahwa pernikahan bagi warga negara yang beda agama ini juga tidak lepas daripada PGI yang mengeluarkan akta ketetapan sidang NPL itu. Ya, PGI nomor 1 MPL pada tahun 1989 mengenai pemahaman gereja di Indonesia sahnya pernikahan beda agama. Nah, memang ketetapan ini dirumuskan di Bogor, Bapak Ibu, dan kaum Injili ketika melihat hal ini diibaratkan seperti satu bentuk sifat inklusivisme yang diusung PGI. Kita sama-sama anggota PGI, tapi saya tidak mengkritik PGI, tapi ini hanya wawasan kita berdiskusi. Nah, mengapa? Karena inklusivisme ini merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa kebenaran itu tidak hanya terdapat pada suatu kelompok. Hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap agama membawa ajaran keselamatan. Semua agama pada substansinya adalah sama, namun memiliki syarat dan ajaran yang berbeda. Nah, ini menjadi satu persoalan
dan banyak juga yang menulis terkait hal ini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa memperdalam materi ini, Bapak Ibu nanti akan menemukan pro kontranya di sini. Ya. Next, lanjut Pak. Ini saya hanya singgung saja karena waktu. Lanjut Pak. Nah, oh sudah terlalu cepat. Ada satu poin lagi di atas Pak. Ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini kemajemukan agama itu ada. Ya. Dan fakta sosiologi agama, pernikahan beda agama memang tidak dapat dihindari. Ya, kita harus mengakui dulu itu. Dan jangan lupa bahwa ada persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, termasuk pernikahan beda agama ini pun bukan hanya mengundang respon daripada PGI, PGW maupun umat Kristen pada umumnya atau gereja-gereja, tapi juga persoalan ini juga membuat agama lain juga membuat kegiatan seminar untuk mempersoalkan hal ini. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat memang ada hal itu terjadi. Ya. Ini hanya sekedar untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini fakta ini kita tidak bisa tutup mata. Tetapi apakah kita tetap memperbolehkan atau menyetujui nikah agama? Next, lanjut. Nah, nanti Ibu yang akan bicara berkaitan dengan fakta secara hukum, ya. Dan tapi jangan lupa Bapak Ibu, pemerintah itu adalah hamba Allah. Ya. Kalau kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 4, dia menuliskan hal itu. Dan Allah memakai pemerintah untuk menyatakan sesuatu kepada masyarakat. Pada dasarnya kita juga adalah sebagian dari masyarakat, pasti kita juga akan kena atau juga mengalami hal tersebut. Dan memang surat edaran ya nomor 2 itu 2023, kalau Bapak Ibu lihat di situ baik-baik, fakta hukum itu juga menolak hal tersebut. Sehingga Profesor Haris menegaskan bahwa peran negara hanyalah jaminan hasil penafsiran yang diberikan lembaga atau organisasi agama terkait penafsiran nikah beda agama. Bapak Ibu ada websitenya di bawah, saya tulis itu. Kalau memang pemerintah ini adalah hamba Allah dan kita tidak bisa memungkiri hal itu. Sementara pemerintah pun memberikan satu bentuk penegasan. Namun kita melakukan hal tersebut sebagai orang yang ada di bawah naungan pemerintah ini. Lepas daripada Allah itu adalah otoritas tertinggi. Namun ada hal menariknya adalah bagaimana kita merenungkan Roma 13 ayat 1 dan 4. Lebih jauh nanti Ibu yang akan menjelaskan, Ibu Eli yang akan menjelaskan hal itu. Next, lanjut Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk fakta Alkitab Bapak Ibu. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ada berapa kasus yang memang orang seringkali menuliskan bahwa itu ada di situ ada kawin campur. Ya. Nah, ini teks-teksnya itu terjadi. Ya, baik di dalam Keluaran pasal 34 ayat 12 sampai 16, diulangi lagi di dalam Ulangan pasal 7 nanti, juga ada di Maleaki, ada di Esra, ada di Nehemia. Ya. Kita lihat baik-baik, teks ini menuliskan bagaimana ada bentuk ekspresi pelarangan berkaitan dengan nikah beda agama. Memang orang berkata begini, kawin campur itu kan tidak selalu nikah beda agama. Tapi kawin campur di dalam narasi teks-teks bahasa Ibrani, ya, yang menuliskan bahwa orang yang dinikahi itu misalkan orang Kanaan atau bangsa Het atau bangsa Kanaan atau Filistin, mereka punya sesembahan dewa-dewa. Yang dimana itu akan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel yang menyembah Allah atau Yahweh. Dan secara sosial itu akan menjadi satu persoalan tersendiri. Ya. Secara iman atau spiritual itu pun menjadi persoalan tersendiri. Nanti saya akan lebih dalam lagi. Ya. Next Pak, supaya kita lihat sekilas teksnya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau baca Ulangan pasal
7 ayat 1 sampai 11, hampir setiap ayat itu selalu mengatakan jangan. Jangan, jangan, jangan. Nah, di sini menariknya, orang berkata begini, ini kan Pak, konteksnya berkaitan dengan perang. Tapi di dalam konteks menang perang pun, Allah memberikan batasan moral, etika kepada bangsa ini yang mengalami kemenangan perang untuk tidak melakukan dosa. Tapi juga untuk tidak melakukan bentuk ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sehingga kalau kita baca baik-baik, di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga, janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka perempuan. Janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka atau anak-anak perempuan mereka. Jangan kau ambil bagimu anak laki-laki. Sebab mereka akan membuat anak laki-laki menyimpang. Saya tulis ada kata menyimpang di situ. Daripadaku katakunya gede, menyimpang daripada Allah. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain atau ilah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Dengan teks ayat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mengapa kita kaum Injili itu menolak pernikahan beda agama sekalipun ini kasus mistik yang berkaitan dengan bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, mengapa teks ini ditulis? Mengapa teks ini kita harus baca pada zaman sekarang? Mengapa teks ini berbicara kepada bangsa Israel tetapi juga memiliki tujuan untuk mengajarkan umat atau bangsa Indonesia atau gereja Tuhan pada saat ini untuk melihat bahwa ada satu bentuk bahaya ketika terjadi pernikahan beda agama, bentuk penyimpangan terhadap ibadah kepada Allah atau kultus kepada Allah, itu pun akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya singgung saja hal yang sederhana. Bapak Ibu tentu melihat ketika Bapak Ibu hidup di tengah-tengah komunitas orang percaya dengan hidup di komunitas orang yang tidak percaya. Karakternya, kebiasaannya, tutur katanya, ya. Sekalipun ada orang Kristen yang kalau belum betul-betul sungguh-sungguh percaya dan hidup sesuai ketetapan firman Tuhan, juga tidak beda jauh, atau Kristen KTP. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang yang tidak percaya tidak akan pernah menghargai ibadah kepada Allah. Tidak akan memahami pentingnya ibadah kepada Allah. Dan kalau kita nikah beda agama, maka persoalan yang akan terjadi adalah, misalkan suaminya adalah umat yang tidak percaya, sementara istrinya umat yang percaya, akan terjadi persoalan yang paling berat di situ adalah ketika mereka punya anak. Karena di dalam, Bapak Ibu lihat baik-baik di dalam Galatia, ya, maupun ya di dalam khususnya dalam Efesus misalkan, ya, 6 ayat 4 itu, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, anak-anakmu, tetapi ajarlah mereka tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau dia tidak satu agama, bagaimana bentuk penyimpangan imannya kepada Tuhan dan ibadahnya kepada Tuhan? Itu menjadi persoalan. Next, lanjut Pak, supaya lebih cepat lagi. Halo. Lanjut Pak. Lanjut. Ini bahasa Ibrania. Lanjut aja Pak. Kita pakai bahasa Indonesia aja caranya. Nah, lanjut. Nah, dimeliaki aja. Oke Pak, cukup. Nah, Bapak Ibu lihat baik-baik tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran atau nikah beda agama. Di dalam Ezra pasal 10 ayat 2, maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Apa perbuatan yang tidak setia kepada Allah? Karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Jadi perempuan asing ini diidentikan dengan
orang yang tidak menyembah atau tidak beribadah kepada Allah. Orang yang masih beribadah kepada dewa-dewa atau berhala dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu yang meresmikan atau memberkati suatu pernikahan beda agama, ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Ya. Karena ini pun Alkitab pun menuliskan kisah ini, bahkan Ezra menegur hal ini berkaitan dengan tindakan perkawinan campur ini, nikah beda agama ini. Kalau Bapak Ibu baca konteksnya sampai selesai, ini juga tetap menegaskan bentuk ketidaksetiaan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, saya orang Kristen, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti hidup benar. Tapi bentuk hidup benar ketika Bapak Ibu mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka Bapak Ibu telah melanggar sesuatu bentuk yang namanya ketidaksetiaan kepada Allah, ketidaktaatan kepada larangan Allah. Dan hal ini mengapa dituliskan sampai ini kita bisa baca, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, mohon mungkin yang tidak bicara bisa matikan mic-nya. Pak, sebelum lanjut coba tolong naikin ke atas sedikit. Ada satu ayat yang kelewat. Ya, baik Pak, izin juga mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Iya, saya akan lebih cepat lagi. Naik ke atas, Pak. Ya. Ya, Ditanya nanti kita tanya jawab. Terus, Pak. Nah, ini. Turun. Ya, terus. Nah, enggak yang tadi di atas. Ya, oke, di sini. Sudah kejauhan, Pak. Naik lagi kembali. Ini sudah poin keempat. Ini poin kelima. Di poin ke-1, Pak. Poin ke-1. Poin ke-1. Ya. Nanti sisanya kita tanya jawab. Poin ke-1, Pak. Ini, Pak? Bukan poin ke-1 perjanjian baru. Atasnya. Ini yang kedua. Terus. Ya, itu Pak. Ini Pak. Nah, Bapak Ibu lihat baik-baik, ayat ini sering dipakai. Memang orang sering berkata tentang konteksnya, tapi lepas apapun konteksnya, ini peristiwa yang ditulis untuk kita pelajari. Ya. Dan kalimatnya adalah, ini ayat yang sangat menonjol, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Jadi ini bentuk satu prinsipil yang sangat ketat sekali, ya, bahwa antara orang percaya dan orang tidak percaya tidak mungkin dipersatukan di dalam iman loh. Kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu akan merasakan karena kasus yang saya alami, bapak mamanya beda agama, anaknya belajar semua agama dan anaknya jadi ateis. Itu 2 bulan yang lalu saya berbicara dengan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, betul-betul kita harus mempertimbangkan kembali pernikahan kawin campur ini atau beda agama ini. Ya. Next Pak, sedikit lagi sebelum saya tutup. Sekali klik Pak. Nah di situ. Kelewat Pak, kelewat. Nah, di atas. Bapak Ibu, ada, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik ya, bahasa ini, ya ini stop Pak. Ada kata itu di situ Bapak Ibu lihat baik-baik, ada kata metoke. Metoke itu keterlibatan, berbagi. Tetapi bentuk keterlibatan yang dimana tidak mungkin dilakukan karena ada prinsip-prinsip yang berbeda. Yang tidak bisa disatukan. Misalkan kita bicara tentang air dan minyak, itu tidak bisa disatukan. Ya, jadi pada akhir kata saya mau katakan bahwa kalau Bapak Ibu yang memberkati atau merestui pernikahan beda agama, bagaimanapun akan menimbulkan faktor pertumbuhan rohani yang timpang di dalam keluarga. Akan menimbulkan perbedaan yang sangat besar sekali berkaitan dengan kehidupan suami istri. Karena di dalam Kristen, orang yang lahir baru dengan manusia lama itu beda. Di dalam Kristen,
orang yang sudah percaya dan orang yang tidak percaya itu cara hidupnya berbeda. Dan di dalam Kristen Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Kristus adalah kepala keluarga di dalam Efesus. Kemudian bentuk penggambarannya itu kepada keluarga suami istri. Nah, kalau nikah beda agama, siapa yang jadi kepala keluarga, Bapak Ibu? Di dalam rumah tangga kekristenan. Ya, itu. Jadi, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan dan memahami konteks-konteks persoalan yang terjadi zaman ini agar kita tidak salah melanggar ketetapan Tuhan dan melegalkan sesuatu pernikahan yang sebenarnya sudah dituliskan oleh Tuhan melalui peristiwa itu untuk kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian, Tuhan memberkati. Sisanya kita diskusi.